Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Malam berkah dalam. Pada hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan. Para Majus yang bertemu dengan Yesus, hidupnya penuh dengan sukacita dan penuh harapan. Semoga perayaan ini juga memberikan sukacita dan pengharapan kita, terutama di dalam memulai menjalani tahun 2021 ini. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar tahun 2021 ini hidup kita menjadi lebih baik dan apapun yang kita cita-citakan, kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkatinya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa melalui bimbingan bintang. Semoga kami yang telah mengimani Engkau, kelak Kau perkenankan memandang wajah-Mu yang penuh kemuliaan seturut bimbingan-Mu. Dengan pengaturan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari penampakan Tuhan. Inti hari penampakan Tuhan adalah hari di mana Allah menyatakan kehadiran dan kemuliaannya melalui Yesus yang telah lahir. Sebenarnya penampakan Tuhan itu telah nampak pada awalnya kepada para gembala saat berita kelahiran Yesus diwartakan oleh para malaikat. Kemudian nampak pula kepada Simeon dan Hana saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan akhirnya dalam bacaan yang tadi kita dengarkan bersama-sama, kemuliaan Tuhan nampak kepada para Majus sebagaimana tadi kisahnya kita dengar. Ada proses Allah menyatakan dirinya, pertama-tama kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitarnya, kemudian kepada para tokoh-tokoh kudus di dalam bait suci, dan pada akhirnya kepada para bangsa yang diwakili oleh para gembala, oleh para Majus tadi. Saudara-saudari yang terkasih, bagi saya yang menarik adalah para gembala, Simeon dan juga Hana, dan akhirnya juga para Majus tadi, setelah melihat kemuliaan Tuhan yang nampak di dalam pribadi Yesus, mereka pun penuh dengan sukacita. Setelah mereka bertemu dan kemudian menyembah Yesus, hidup mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka bersyukur dan memuji Tuhan. Dan ketika mereka pulang, mereka pun juga pulang dengan penuh harapan. Mereka merasakan betul bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu memberi sukacita dan sekaligus juga memberi kekuatan untuk tetap bertahan, untuk tetap memiliki pengharapan dalam kehidupannya. Dan kepada orang lain, mereka pun juga menjadi orang-orang yang berani untuk menebar sukacita dan menebar harapan, bukan kecemasan, bukan ketakutan, bukan keputusasaan. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa kita bisa belajar dari para gembala dan para Majus di dalam memasuki tahun 2021 ini. Banyak orang memprediksi tahun 2021 belum tentu akan banyak perbedaan dengan tahun 2020.
Virus belum tentu tuntas, sekalipun juga telah diusahakan vaksin dan berbagai upaya. Tentu kita berharap bahwa vaksin yang diusahakan oleh pemerintah dan distribusikan itu nantinya bisa berdampak signifikan bagi kesehatan masyarakat. Tetapi tahun 2021 kemungkinan dikatakan keadaan ekonomi belum tentu cepat lalu bisa dipulihkan. Kehidupan menggereja juga belum tentu akan cepat kembali seperti sedia kala. Dan masih banyak hal lain yang sulit untuk diprediksi dalam kehidupan kita masing-masing. Maka di tengah situasi atau keadaan yang seperti itulah, apa yang bisa kita lakukan? Setidak-tidaknya para gembala dan juga para majus mengajari beberapa hal kepada kita. Yang pertama, dari mereka mengajar kita, jangan lupakan Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan dan bersujudlah kepada Tuhan yang telah datang dalam pribadi Yesus. Sekalipun hidupnya kadang tidak mudah dan penuh tantangan, para gembala dan juga para majus tetap bisa merasakan sukacita dan menebar pengharapan kepada orang lain berkat perjumpaan, berkat pengalaman iman kepada Tuhan itu. Mereka senantiasa meyakini bahwa bersama Tuhan semua bisa ditanggung, semua bisa dihadapi, karena selalu akan ada bintang yang membimbing, yang menuntun hidup ini, yang membuka tabir-tabir kegelapan hidup. Jadi yang pertama adalah jangan redupkan iman kita dan juga tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi energi yang lebih, kekuatan-kekuatan manusiawi kita, kekuatan sarana-sarana teknologi apapun tentu tidak cukup kalau kita melupakan Tuhan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan bisa menjadi kesempatan untuk menata arah hidup. Para majus tadi, setelah berjumpa dengan Tuhan, mereka berani mengubah arah hidupnya. Mereka tidak mengikuti bisikan Herodes untuk kembali ke jalan di mana Herodes ada. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan memberanikan mereka untuk mengubah arah hidup mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, pandemi ini juga kadang-kadang kita rasakan telah mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita masing-masing. Pasti sekian bulan selama tahun 2020 kita sudah merasakan apa yang berubah dalam kehidupan kita akibat dari pandemi itu. Tetapi kita seturut bimbingan Tuhan, kita juga perlu berani berubah. Perlu berani menata arah hidup kita agar bisa lebih punya pengharapan. Ada kisah dari CEO Nokia. Dalam sebuah sambutan dia mengatakan begini, kami tidak membuat sesuatu yang salah, tetapi kami kalah. Anda tahu Nokia adalah pabrik elektronik dan banyak pabrik elektronik lainnya yang melejit meninggalkan Nokia, padahal sebelumnya tidak pernah muncul. Lalu CEO itu meneruskan, mengapa kami kalah? Karena kami lambat untuk merespon perubahan. Kesempatan tidak segera kami gunakan untuk berbenah, sehingga kami ketinggalan langkah dari mereka-mereka yang cepat berubah. Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, mungkin
dalam kehidupan kita ini, dalam banyak hal kita sudah tidak bisa kembali seperti masa lalu. Ada hal-hal yang kita juga harus berani berubah. Berubah dalam sikap, berubah dalam langkah, berubah dalam pekerjaan, berubah dalam cara-cara pandang kita terhadap apapun. Maka fleksibilitas kita terhadap kondisi ini tidak perlu kita musuhi, tetapi kita berani menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang perlu supaya kita tetap bertahan. Yang ketiga, pada masa yang tidak mudah ini, kita perlu mengelola psikologi, perilaku, dan juga mental. Tadi dari sebuah radio di Semarang ini, Radio Idola, kebetulan saya suka mendengarkan dalam perjalanan di mobil. Ada cerita mengenai psychological capital, atau bagaimana kita mengelola psikologi kita, mental kita, perilaku kita. Ada 4 hal yang kiranya perlu kita kelola di dalam hidup ini, agar kita bisa bertahan di dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. 4 hal itu disebut dengan kata hero. H-nya adalah harapan, E-nya adalah efikasi, R-nya adalah resiliensi, dan O-nya adalah optimisme. Apa yang dikatakan di dalam 4 hal itu? Harapan. Dalam situasi yang tidak mudah ini, bagaimanapun juga yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita adalah harapan. Harapan untuk kita kembangkan. Harapan bahwa masa depan bisa tetap akan lebih baik. Harapan yang tentu disertai dengan langkah-langkah konkret yang bisa kita usahakan. Harapan membuat kita tidak mati, kalau di dalam diri kita selalu akan ada harapan-harapan. Karena harapan itulah yang membuka pintu-pintu baru untuk kita lakukan. Yang kedua, resiliensi adalah daya tahan. Tiap orang perlu memiliki daya tahan di dalam kehidupannya. Daya tahan untuk menghadapi tekanan dan juga daya tahan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Tentu sambil bertahan, kita mencari cara untuk mencari jalan keluar. Selalu berpikir bahwa kita bisa kok bertahan. Dan sekian bulan sampai akhir tahun ini, kita sudah dihantam oleh pandemi dan ternyata kita juga bisa bertahan walaupun segalanya harus katakanlah tertatih-tatih, tapi nyatanya bisa bertahan. Yang ketiga adalah efikasi atau rasa percaya diri. Kita percaya bahwa kita bisa mengatasi. Kita percaya bahwa salib yang Tuhan berikan ini tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri. Maka rasa percaya bahwa segalanya bisa kita atasi, kiranya itu perlu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah optimisme, yaitu sejenis keyakinan di dalam diri kita yang pasti kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik ketika kita berjuang. Mereka tidak terjebak pada masa lalu atau pada masa silam atau pada masa sulit yang malah menghambat kita. Kita tidak mudah untuk melihat ke belakang di dalam kehidupan ini. Ada yang mengatakan, atau menurut Anda, kijang dan harimau itu kalau lari cepat mana? Kijang dan harimau itu kalau lari cepat mana? Ada yang mengatakan kijang itu lebih cepat. Tapi kenapa kijang kalau dikejar harimau kok cepat tertangkap, banyak tertangkap? Ternyata alasannya adalah karena kijang itu kalau lari sering menoleh ke belakang,
sehingga menghambat perjalanan dia. Demikian juga dalam kehidupan ini mungkin kalau kita berlari ke depan, melangkah ke depan, kita sering menoleh ke belakang, maka kita tidak menjadi yakin terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan. Maka mari bersama-sama belajar dari para Majus, kita membuat langkah-langkah baru dalam kehidupan ini yang penuh dengan harapan, karena kita percaya Tuhan memberi energi kepada kita untuk melakukan yang lebih baik, khususnya di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan mendoakan anak-anak dan silahkan Bapak Ibu yang ada di rumah yang bersama dengan anak-anak memberikan berkat kepada anak-anak setelah saya memberkatinya dari tempat ini. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur Kau anugerahi kami, anak-anak di tengah keluarga-keluarga kami masing-masing, dan saat ini kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami semua, semoga dia tumbuh menjadi anak yang sungguh penuh kasih, penuh iman, penuh kebijaksanaan, dan semoga nantinya bisa bertumbuh menjadi anak yang menggembirakan keluarga dan sekaligus juga memiliki masa depan yang baik. Karena itu berkatilah anak-anak-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau tetap berkenan untuk tetap menyertai dan memimpin jalan hidup kami setelah kami dikuatkan oleh santapan surgawi ini, hingga kami dapat menuju tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.